pola pikir adalah segalanya, tetapi kenyataannya pola pikir saja tidak akan membawa Anda sejauh itu. Ditambah lagi, tidak semua pola pikir diciptakan sama. Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang mengatur pandangan hidup Anda. Pola pikir memengaruhi pengambilan keputusan, cara Anda memandang dunia, dan sebagai balasannya, bagaimana dunia tercermin kembali pada Anda. Anda pernah bertemu orang-orang dengan beberapa pola pikir ini sebelumnya. Mari kita lihat mana yang cocok untuk Anda dan mana yang paling berharga untuk dipasang di sistem operasi Anda. Berikut adalah 15 jenis pola pikir. Pertama, kita punya pola pikir tetap. Jadi, pola pikir tetap menyiratkan bahwa aturan sudah ditetapkan, bahwa kualitas Anda sudah ditetapkan, dan tidak ada cara bagi Anda untuk berkembang atau menjadi fleksibel di luar apa yang telah ditetapkan. Orang-orang dengan pola pikir tetap keras kepala, paling tidak. Mereka melihat dunia dalam hitam dan putih. Bagi orang-orang ini, yang terpenting adalah hasilnya. Anda menang sepenuhnya atau Anda pecundang. Tidak ada tempat kedua. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada takdir. Hidup sudah dituliskan sebelumnya untuk mereka, jadi tidak ada gunanya mencoba mengubahnya. Pola pikir tetap adalah salah satu indikator utama kemiskinan dan kesengsaraan. Jika individu tidak percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah realitas mereka, mereka akan menyerah padanya selama orang lain menganggapnya tepat. Berikutnya adalah pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah kebalikan dari pola pikir tetap. Individu-individu ini percaya bahwa realitas dapat diubah melalui usaha, disiplin, dan wawasan. Mereka melihat realitas hanya dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memahaminya dan usaha yang mereka lakukan untuk mengubahnya. Orang-orang dengan pola pikir berkembang terobsesi dengan kemajuan mereka. Mereka memperoleh nilai darinya. Seberapa jauh saya telah melangkah? Jika saya mampu melangkah sejauh ini, seberapa jauh saya dapat melangkah? Mereka tidak suka diam. Bahkan di waktu senggang, pikiran mereka masih tertuju pada apapun yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik atau lakukan selanjutnya. Mereka adalah pembangun dan proyek tidak akan pernah selesai karena selalu ada hal yang harus dilakukan. Sisi negatif dari pola pikir berkembang adalah Anda terjebak dalam permainan yang tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjadi sangat sukses dalam hidup, tetapi Anda hanya mendapatkan validasi dari pendakian yang lebih tinggi. Tetapi Anda hanya mendapatkan validasi dari pendakian yang lebih tinggi. Pola pikir penjudi. Mereka adalah orang-orang yang menunggu kesempatan besar mereka. Mereka tidak mengejar kemajuan. Mereka mengejar puncak ketidakpastian. Mereka melakukan segalanya bahkan ketika Anda tidak seharusnya melakukannya. Dan ini membuat mereka menjalani salah satu kehidupan yang paling kacau. Itu sama sekali tidak berkelanjutan. Hambatan mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk berkembang. Penjudi hanya peduli dengan momen saat ini. Mereka menghabiskan semua yang mereka miliki saat ini. Mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pernah menang pada satu titik waktu, menyia-nyiakannya, dan sekarang terus mengejarnya sambil menjebak diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Pola pikir korban. Itu tidak pernah menjadi kesalahan mereka. Dunia berkonspirasi melawan mereka. Orang tua, tetangga, guru, teman, bank, pemerintah, atau Illuminati yang menjadikan misi mereka untuk menindas mereka. Secara khusus, tidak ada yang berjalan sebagaimana mestinya. Mereka selalu terlambat, mereka selalu menjadi korban keadaan, hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Mereka juga tampaknya tidak pernah bisa mendapatkan keberuntungan. Korban percaya bahwa mereka memiliki begitu banyak potensi, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk mewujudkannya. Jika bukan karena anak-anak yang suka ikut campur itu, mereka akan jauh tertinggal dari ini. Selain itu, tekan tombol like jika Anda mendapatkan referensi dari audio saja. Menyalahkan orang lain atas situasi Anda, itu tidak akan memperbaiki hidup Anda. Pola pikir zero sum. Anda percaya hasilnya terbatas. Jika Anda menang, orang lain kalah. Jika Anda kaya, orang lain tetap miskin. Mereka percaya bahwa imbalannya terbatas. Pola pikir zero sum menyiratkan bahwa hanya ada satu kue, dan jika Anda memakan terlalu banyak kue itu, orang lain tidak akan mendapatkan bagian yang adil. Dalam dunia pola pikir zero sum, gagasan bahwa Anda dapat memanggang kue dalam jumlah tak terbatas sama sekali tidak ada. Mereka mencoba membagi apa yang ada alih-alih mencari cara untuk menciptakan lebih banyak.
Mereka adalah orang-orang yang percaya pada pemotongan pengeluaran dan penganggaran. Mereka tidak menyadari bahwa meningkatkan pendapatan mereka adalah sebuah pilihan. Salah satu perbedaan terbesar antara mereka yang sukses dalam hidup dan mereka yang tidak adalah pemahaman bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Bersama-sama Anda dapat mengalahkan mamut sementara sendirian Anda dapat tetap memetik buah beri. Sekarang 10% mamut jauh lebih baik daripada 100% 9 buah beri. Jika Anda yakin memiliki pola pikir terbatas dan ingin beralih ke pola pikir berkembang, yang akan memungkinkan Anda membuat kemajuan dalam hidup, kunjungi alux.com/app sekarang juga. Aplikasi ini gratis untuk diunduh dan bahkan ada uji coba bagi Anda untuk melihat seperti apa aplikasi ini. Itu alux.com/app. Pola pikir pengikut. Mereka benci membuat keputusan. Mereka tidak pernah bisa memberi Anda jawaban langsung, dan mereka melihat kepada pasangan atau orang lain sebelum memutuskan antara coklat atau vanila. Mereka hanya ada di sana untuk ikut serta, dan pikiran untuk berada di kursi pengemudi membuat mereka takut. Sepanjang hidup mereka selalu mencari seseorang untuk bersandar. Mereka adalah asisten, anak mama, kesayangan guru, dan orang yang tidak pernah punya pertanyaan untuk ditanyakan, dan orang yang menunggu kenaikan gaji atau diperhatikan oleh senpai. Masalahnya, dunia membutuhkan pengikut dan pemimpin. Pengikut adalah hal positif bagi dunia ketika mereka mengikuti orang yang tepat. Pola pikir, saya akan melakukannya nanti. Pola pikir, saya akan mulai pada hari Senin. Pola pikir, ini adalah pemborosan terakhir saya. Jika Anda sudah berlangganan saluran kami selama beberapa waktu, Anda tahu jalan menuju kekayaan di aspal dengan kepuasan yang tertunda. Dalam kasus mereka, itu adalah produktivitas yang tertunda. Mereka tidak akan melakukannya kecuali mereka tidak bisa lagi menunda-nundanya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan setengah-setengah dengan menyerahkan proyek dengan usaha 50% 2 menit sebelum tenggat waktu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengatakan bahwa mereka akan hancur pada suatu saat, tetapi tidak sekarang karena mereka sedang berurusan dengan beberapa hal. Mereka adalah orang-orang yang telah berbicara tentang memulai bisnis selama 3 tahun terakhir, tetapi belum melakukan apapun tentang hal itu. Jangan salah paham, oke, tidak ada kata terlambat untuk memulai, tetapi jika Anda memulainya terlalu terlambat, Anda mungkin tidak akan berhasil. Jadi, mulailah memasak, temanku. Pola pikir sekali mencoba. Orang-orang ini seperti, saya mencoba sekali, saya gagal, jadi, hei, itu tidak berhasil. Petik 2. Coba tebak, temanku, segala bentuk kesuksesan membutuhkan banyak percobaan. Sebenarnya itulah yang dibutuhkan untuk menjadi ahli dalam sesuatu dan meningkatkan kemungkinan Anda untuk sukses. Sukses yang sesungguhnya. Anda pernah memanah sekali dan Anda meleset dari sasaran. Pasti mustahil. Kedengarannya bodoh, bukan? Tetapi orang-orang melakukan ini sepanjang waktu, terutama ketika ada risiko atau pekerjaan kreatif yang terlibat. Dalam pikiran mereka mencoba menyelamatkan Anda dari rasa sakit dan malu yang mereka rasakan. Mereka bahkan akan memberitahu Anda tentang upaya mereka seolah-olah itu adalah studi akademis berskala besar tentang topik tersebut atau para veteran yang menceritakan perang. Tetapi ketika Anda menggali lebih dalam, seberapa keras Anda benar-benar berusaha, Anda menyadari bahwa Anda dan mereka tidaklah sama. Pola pikir, caraku atau tidak sama sekali. Anda pasti pernah bertemu anak ini di taman bermain saat Anda masih kecil. Anda bermain apapun yang mereka inginkan, atau mereka marah, mengambil mainan mereka, dan pulang. Itulah Anda saat dewasa. Saat tumbuh dewasa, Anda bertemu orang ini di sekolah. Guru yang terobsesi dengan Anda menggunakan metodologi mereka untuk memecahkan masalah yang ada. Mereka tidak hanya tidak memberi penghargaan, tetapi mereka juga secara aktif menghukum setiap cara alternatif untuk memecahkan masalah. Sebagai orang dewasa, Anda mungkin menemukan mereka di tempat kerja sebagai atasan Anda atau bahkan di kelompok teman Anda sebagai orang yang ingin memilih apa yang harus dilakukan setiap orang saat liburan. Kiat profesional, pola pikir, caraku atau tidak sama sekali, hanya berhasil jika Anda adalah orang yang membayar semuanya dan Anda tidak terlalu peduli apakah sesuatu terjadi atau tidak. Supaya kalian bisa ikutan nabung cashback melalui Shopback, Wak. Sekarang aku bakal tunjukin kalian cara ngundangnya ya. Simak baik-baik. Jadi, Wak, pertama kalian masuk dulu. Apakah sesuatu terjadi atau tidak? Pola pikir bersyukur. Ingat nomor 2 dalam daftar ini, pola pikir berkembang dan bagaimana kita mengatakan mereka tidak pernah cukup, mereka tidak pernah puas. Nah, zona Goldilocks adalah ketika Anda mencampurnya dengan pola pikir bersyukur. Ini adalah seseorang yang bersyukur atas realitas mereka saat ini. Orang-orang ini merasa seperti mereka telah menang karena menurut mereka telah menang. Mereka bangun setiap pagi dan menyadari bahwa lebih dari 1 miliar orang akan menukar hidup mereka dengan hidup mereka dan semua keinginan mereka akan terwujud. Bagi mereka, pertumbuhan hanyalah fungsi dari dampak. Di Alux, semakin kita tumbuh, semakin besar dampak yang dapat kita berikan pada dunia. Pola pikir yang bersyukur berarti bahwa jika Anda meninggal hari ini,
Anda akan bahagia dengan kehidupan yang telah Anda jalani karena Anda menjalaninya dengan benar. Rasa syukur adalah gerbang menuju kebahagiaan. Dan seseorang tidak akan pernah benar-benar sukses sampai mereka bahagia. Selama bertahun-tahun, kita telah menjadikan rasa syukur sebagai praktik rutin dalam hidup kita. Begitu banyaknya sehingga kita memulai setiap hari dengan menemukan hal kecil untuk disyukuri. Hal itu mengubah keseluruhan hari dan orang-orang memberitahu kami bahwa kami adalah perusahaan yang lebih baik karenanya. Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar efek domino ini karena mereka tidak pernah melakukannya secara konsisten. Jadi, kami memutuskan untuk datang dan membantu. Kami membuat jurnal untuk orang-orang yang tidak suka menulis jurnal. Jika Anda mengunduh aplikasi Alux, Anda dapat menggunakan jurnal Alux secara gratis. Setiap hari kami hanya menanyakan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang Anda syukuri hari ini ditambah 1 refleksi mendalam. Hanya butuh waktu kurang dari 6 menit untuk mengisinya sehingga mudah untuk membangun kebiasaan dan puluhan ribu orang sudah menggunakannya setiap hari karena membuat hari-hari mereka lebih baik. Kunjungi alux.com/app dan tambahkan rasa syukur ke dalam hari Anda. Pola pikir kelimpahan. Ada begitu banyak keindahan di luar sana, ada begitu banyak kelimpahan, ada begitu banyak cinta, kegembiraan, kebahagiaan yang jauh lebih dari cukup untuk semua orang. Bahkan jika kita semua mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang kita inginkan, masih akan ada lebih banyak yang tersisa. Pola pikir kelimpahan memandang dunia seperti taman bermain. Segala sesuatu dapat ditingkatkan, dinikmati, dieksplorasi, dan tidak ada yang menghentikan Anda untuk melakukannya. Orang-orang ini melihat ketidakpastian sebagai kemungkinan untuk meningkatkan masa depan, sesuatu yang tidak diberikan oleh kepastian. Pola pikir kelangkaan membuat Anda membangun tembok dan menyembunyikan apa yang Anda miliki dari dunia karena Anda takut seseorang akan mengambilnya dari Anda. Pola pikir yang berkelimpahan memungkinkan seluruh lingkaran Anda untuk menang. Pola pikir yang kekurangan membuat Anda semua tetap miskin dan pola pikir yang berkelimpahan membuat semua orang kaya. Masalahnya adalah kecuali semua orang di lingkaran Anda percaya pada kelimpahan, akan ada beberapa orang yang mencoba membuat diri mereka kaya dengan mengorbankan orang lain. Pola pikir yang berorientasi pada solusi. Ketika suatu masalah muncul, orang-orang di sekitar masalah tersebut bereaksi secara berbeda. Anda memiliki orang-orang yang menjadi korban masalah tersebut. Kami telah membahasnya sebelumnya. Anda memiliki orang-orang yang ingin membicarakan masalah tersebut. Anda memiliki orang-orang yang menunggu orang lain untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan terakhir, Anda memiliki beberapa orang yang benar-benar ingin memperbaiki masalah tersebut. Di luar mereka, ada beberapa orang lain yang suka mengeluh atau memberikan pendapat mereka tentang bagaimana masalah tersebut diselesaikan oleh orang lain. Semua orang kecuali orang yang memperbaiki masalah tersebut merupakan hal yang negatif terhadap situasi tersebut. Sebagai aturan hidup, menonton dari pinggir lapangan tidak boleh mengganggu mereka yang benar-benar melakukannya. Pola pikir yang berorientasi pada solusi adalah alasan utama mengapa pernikahan bertahan lama dan berkembang seiring waktu. Daripada memendam perasaan di dalam hati, perasaan itu diletakkan di atas meja dan mereka yang terlibat tidak akan bangkit dari meja itu sampai masalah terpecahkan. Dan ini juga berlaku dengan sangat baik dalam bisnis. Pola pikir kreatif, mereka adalah orang-orang yang punya ide. Mereka bukanlah orang-orang yang mengeksekusi dalam jangka waktu yang lama. Mereka menyukai teka-teki, tetapi setelah mereka menemukannya, mereka tidak ingin menjadi orang yang bekerja keras untuk menyatukan semuanya. Kebanyakan orang melihat masalah dengan satu solusi dalam pikiran. Namun, pola pikir kreatif mencari cara untuk menyusun ulang potongan-potongan itu dan menggunakannya di tempat lain. Dalam bisnis, ini berarti mencari tahu orang yang Anda pekerjakan untuk satu posisi sebenarnya lebih cocok di tempat lain daripada langsung memecatnya. Pola pikir kreatif memungkinkan Anda untuk melihat realitas dan menciptakan alternatif yang tetap menyampaikan maksud. Pola pikir kreatif memungkinkan dunia mengalir melalui mereka karena mereka tidak terikat pada kerangka kerja yang kaku. Pola pikir kreatif melihat solusi ketika orang lain melihat masalah. Pola pikir kolektor. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat dengan hal-hal baru. Semakin banyak potongan dalam koleksi mereka, semakin baik. Mereka biasanya adalah pengadopsi awal. Mereka selalu mendapatkan iPhone baru. Mereka selalu membeli soda edisi terbatas. Mereka berkendara melintasi kota ke truk makanan karena seseorang di internet mengatakan itu sangat bagus. Mereka mengumpulkan pengalaman, barang, kenangan, segala macam barang.
Sisi negatifnya adalah kolektor langsung ingin segera mengambil bagian koleksi berikutnya. Jadi, Anda mungkin sedang berlibur dan membicarakan perjalanan berikutnya yang ingin Anda lakukan. Masalah mereka adalah mereka tidak pernah membahas secara mendalam. Mereka adalah orang-orang yang suka tidur dengan banyak orang dan tidak tersedia secara emosional. Bagi kolektor, nilai diperoleh dari mencentang sesuatu dari daftar. Anda pernah bertemu orang-orang seperti ini sebelumnya yang tidak sabar untuk mengejar barang mengilap berikutnya untuk ditambahkan ke koleksi. Gue suka pakai kerombeng karena cuan banget. Transfer, top up, semua gratis, nggak ada admin. Jadi setiap kali aku pergi liburan, aku beneran dapat uang lagi dari cashback yang emang bisa dicairin. Aku lihat review tentang aplikasi Shopback, jadi aku putusin buat coba. Dan ternyata gampang banget dipakainya. Anda pernah bertemu orang-orang seperti ini sebelumnya yang tidak sabar untuk mengejar barang mengilap berikutnya untuk ditambahkan ke koleksi mereka. Dan terakhir, pola pikir pemenang mengambil semuanya. Ini adalah individu yang sangat kompetitif. Mereka adalah sepupu yang terobsesi dengan pola pikir tetap dan penjudi. Bagi mereka, menang saja tidak cukup, yang lain pasti gagal total. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai serigala penyendiri, tetapi kenyataannya, tidak ada sekawanan serigala di luar sana yang ingin bergaul dengan mereka. Mereka menganggap diri mereka terlalu serius dan hanya peduli pada kemenangan. Jika karena alasan apapun hasilnya tampak tidak akan menguntungkan mereka, mereka akan langsung berhenti dan menyalahkan orang lain yang tidak bekerja keras. Mereka tidak menginspirasi orang lain. Dulu, kami seperti ini di masa-masa awal, dan itu membantu kami keluar dari kemiskinan. Namun, seiring bertambahnya usia dan kesadaran bahwa hidup adalah olahraga tim, Anda perlu belajar untuk bermain baik dengan orang lain karena tidak peduli seberapa baik Anda pikir Anda akan kalah dari orang lain yang bekerja keras sebagai tim. Persaingan hanya baik untuk pelanggan. Jadi, kami berhenti bersaing. Kami hanya peduli untuk membuat aplikasi terbaik dan memberi Anda konten yang paling transformasional. Kami melakukannya dengan kecepatan kami sendiri dan kami lebih menghargai untuk melakukannya dengan benar daripada menjadi lebih cepat dari pesaing. Kami berterima kasih karena telah bersama kami dalam perjalanan ini. Ini sangat berarti bagi kami. Seiring Anda terus membuat kemajuan, pasti semua orang akan melupakan pola pikir pemenang akan mendapatkan segalanya. Jadi sekarang kami ingin tahu pola pikir mana yang Anda identifikasi. Beritahu kami di kolom komentar. Dan bagi Anda yang telah menonton video ini sampai titik ini, kami telah menyimpan pola pikir rahasia hanya untuk Anda. Pola pikir realita adalah pola pikir yang dapat dinegosiasikan. Ini adalah pola pikir utama yang kami kembangkan untuk diri kami sendiri. Dan sebagai hasilnya, kami percaya salah satu alasan utama mengapa kami mampu menemukan kesuksesan dalam hidup. Ini adalah cara memandang dunia di mana semua yang Anda inginkan ada di sana untuk diambil jika Anda memintanya berulang kali sampai Anda mendapatkannya. Dulu, kami biasa menempelkannya di cangkir kopi kami sebagai slogan dan pengingat bahwa Anda perlu bernegosiasi dengan kehidupan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar Anda inginkan. Anda memberi sebagian, kehidupan akan memberi sesuatu kembali. Anda mengorbankan sesuatu, kehidupan akan memberi Anda imbalan. Setelah Anda memahami cara berdagang dengan kehidupan, Anda dapat bernegosiasi dengannya demi keuntungan Anda. Anda akhirnya memberi sedikit dan mendapatkan lebih dari yang Anda minta. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin baik Anda melakukannya dan realitas Anda berubah sebagai hasilnya. Saat itulah Anda memasuki fase baru keberadaan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah memecahkan kodenya, semuanya menjadi pilihan bagi Anda. Tidak ada lagi batasan. Ini hanya masalah bernegosiasi dengan kehidupan dan kemudian memberikan apa yang diinginkannya sebagai balasannya. Kedengarannya agak klise, tetapi pada titik itu, Anda benar-benar dapat melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda bersedia melakukan pertukaran. Jika ide ini sesuai dengan Anda, silakan tulis ke